kembali ya bertemu dengan Pak Guru mapel akidah akhlak pada pagi ini, yaitu nanti akan yang dibahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu akan kami minta ketua kelas untuk memimpin doa. Saya silakan. Ya, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih kepada Bapak yang telah memimpin doa. Dan sebelum Pak Guru lanjutkan, sudah sedikit disampaikan nanti materi yaitu tentang sifat-sifat Allah. Akan Pak Guru absen dulu kehadiran daripada kalian semua ya. Ya. Yang pertama, Ayu. Hadir Pak. Umi Jana. Hadir Pak. Kens. Hadir Pak. Aril. Hadir Pak. Fajri. Hadir Pak. Aprilia. Hadir Pak. Aulia. Hadir Pak. Selvi. Hadir Pak. Okta. Hadir Pak. Nala. Hadir Pak. Ya, semuanya hadir. Terima kasih. Semuanya dalam kondisi baik-baik semua. Pak Guru akan masuk ke pembahasan terkait tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat-sifat Allah itu memang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah siapa? Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ya. Allah itu kuasa yang menciptakan semuanya itu adalah Allah. Dan kita perlu tahu juga dalam materi ini akan dibahas nanti berkelanjutan bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang baik, nama-nama yang baik. Ya, nama-nama Allah yang baik itu 99. Sifat-sifat Allah, siapa yang sudah tahu? Ada berapa jumlahnya? Saya Pak. Ya, Ada 20. ada 20. Itu sifat yang wajib. Nah, sifat yang wajib ada 20. Dan ada lagi ya, sifat yang mustahil. Ada berapa? Yang mustahil. Saya Pak. Ya, Ada 20. 20. Satu lagi sifat jaiz. Ada berapa? Ya, Pak. Nah, dari kawan-kawan juga ada yang memahami sifat-sifat Allah itu yang wajib ada 20, yang mustahil ada 20, yang jaiz ada 1. Nah, selanjutnya ya. Di sini tadi sudah disampaikan sifat-sifat wajib ada 20 yang wajib diketahui. Di antaranya ya, kita sudah tahu di antaranya. Di antara sifat wajib yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat wujud. Nah, wujud Allah itu ada, ya kan? Ada lagi. Ya, satu lagi. Sifat bidang. Nah, apanya? Sifat bidang terdahulu Pak. Ya, terdahulu. Tidak ada makhluk lain kecuali Allah. Tidak ada makhluk yang akan mati. Zat yang tidak akan mati kecuali Allah. Yang lain mati semua. Itu. Jadi di sini sifat wajib adalah sifat yang harus ada pada Allah Subhanahu wa taala sebagai kesempurnaan baginya. Sifat-sifat yang wajib Allah tidak dapat diserupakan dengan ciptaannya, makhluk yang lain. Itulah Allah yang maha kuasa, yang Allah itu tidak sama dengan ciptaannya. Semua yang dibuat manusia tidak akan sama, ya kan? Orang bisa membuat kursi, mungkin ya kursi tidak mungkin sama dengan yang membuat, seperti itu. Ya, itu masih sifat wajib. Yang lain, Allah itu berkehendak, Allah itu mendengar. Itu sifat wajib Allah. Allah itu melihat, ya. Allah itu ada. Itu terkait beberapa bagian yang sifat-sifat Allah yang wajib diketahui oleh kita bersama. Nah,
Selanjutnya, ya, sifat mustahil. Ya, sifat mustahil bagi Oke. Sekarang sifat wajib dikelompokkan menjadi, ada yang tahu menjadi 4. Ya sudah tahu siapa? Siapa? Ya. Coba kan. Yang pertama sifat tausiah, yaitu sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Lalu yang kedua sifat sarjiyah, yaitu sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Lalu yang ketiga sifat ma'ani, yaitu sifat-sifat abstrak yang wajib ada pada Allah. Lalu yang terakhir sifat ma'nawiyah, yaitu kelaziman dari sifat ma'ani. Nah, aplaus untuk teman kalian yang sudah menyampaikan tadi sudah tahu tentang sifat-sifat yang wajib dikelompokkan menjadi 4. Nah, sifat nafsiyah itu yang berhubungan dengan Allah, ibadah itu berhubungan dengan Allah kan, ciptaannya itu berhubungan dengan Allah, ya kan, sifat nafsiyah. Yang kedua adalah sifat salbiyah, yang bilang sifat-sifat yang tidak layak, yang tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Masa Allah mandi misalnya, tidak sempurna, berarti Allah ada kekurangan, tidak mungkin, ya kan? Allah itu kan sempurna, tidak sempurna. Lagi sifat ma'ani, sifat yang yang asli ada, wujud nyata, ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat ma'nawiyah, sifat yang kezaliman dari sifat ma'ani, ya kan? Tidak mungkin Allah itu zalim. Misalnya, Pak itu ada gempa, berarti Allah juga menzalimi. Mungkin di sebuah daerah kita itu mengingatkan saja kan, mungkin di situ banyak kezaliman yang dilakukan oleh manusia, sehingga manusia tersebut diingatkan dengan kejadian-kejadian, ya, kejadian gempa, kejadian mungkin anak beliau dan sebagainya. Nah, itu tadi beberapa sifat wajib dikelompokkan menjadi 4. Ya. Nah, sifat wujud Allah itu ada, ya, Allah itu wujud tapi tidak bisa kita lihat. Ya. Terus sifat nafsiyah itu wujud. Sifat salbiyah itu tidak bakal muhalafatu lil hawadisi biyahu binafsihi wahdaniyah. Itu sifat salbiyah. Itu beberapa yang dikelompokkan menjadi sifat salbiyah. Lagi sifat ma'ani, kudrat dibagi menjadi iradat, ilmu, ayat, sama, ya, bahasa dan kalam. Terus sifat ma'nawiyah, qadiron, muridan, aliman, ayat, sami'an, basiran, mukaliman. Nah, sekarang sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kita juga punya sifat yang tak mungkin. Allah juga punya sifat yang mustahil. Contoh Allah tidur, nggak mungkin. Ya, Allah itu nggak melihat kita, nggak mungkin. Itu sifat. Contoh gambaran untuk dipahami bersama. Ya kan? Berarti Allah itu kalau kita berbuat ini nggak baik, nggak ngerti. Karena penglihatan Allah dengan kita beda. Nah, sifat mustahil ada berapa yang kalian tahu? Siapa? Ayo. 1 ada. Ada berapa jumlahnya? Yang 20. 20, betul. Apa dulu? Ayo. Ayo semangat. Semangat tadi. Ada 20 di antaranya. Di antara yang 20 tadi, apa saja sih? Bisa benar-benar yang diketahui. 1 ada. Sifat mustahil yang pertama adalah adam yang asalnya tiada. Ya. 2 kudus, berarti ada yang mendahului. Merupakan lawan kata dari tidak mungkin ada yang mendahului keberadaan Allah. 3 fana, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mungkin musnah, sebaliknya dia bersifat kekal selama-lamanya.
ini ada pada, tidak mungkin ada, pasti tidak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat wajib. Ya. Nah, nih di sini di sifat 20 yang ada pada Allah sifat mustahil, sifat guru. Allah itu ini yang nomor 10 saja, ya kan? Maupun artinya mati, nggak mungkin. Allah itu tidak akan mati. Yang membuat kita akan mati nggak mungkin. Kekal selamanya, akan ada selamanya. Ya kan? Yang mati kita, yang ciptaannya, yang buatannya akan mati, akan musnah. Tapi Allah nggak akan mati, hidup terus. Ya kan? Ada terus seperti itu. Dan Allah itu apa namanya? Azul, tidak lemah, tidak lumpuh, kuasa kuat Allah itu. Ya kan? Allah itu kuat. Allah itu perkasa. Allah tidak bodoh manusia. Ya kan? Masa kurang ilmu ya jadi bodoh, kalah dengan kawannya. Manusia terbatas kepintarannya. Allah menyeluruh kepintarannya, ya, kemampuannya, kebisaannya. Hebat Allah itu. Makanya kalau kita tidak meyakini sifat wajib, sifat mustahil, berarti kita tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya sifat jaiz. Nah, ya. Pengertian sifat jaiz ini ada pada Allah, ada juga tidak ada bagi Allah Subhanahu wa taala. Masa Allah itu ngatur nggak mungkin, nggak ada berarti kan? Lalu kita kan capek, kita pemarah, ada pada kita, tapi pada Allah nggak ada. Sifat yang bisa melekat pada Allah Subhanahu wa taala dan bisa pula tidak melekat pada Allah Subhanahu wa taala, sebab semua adalah berdasarkan kehendaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu kehendak Allah, bisa gitu ya. Allah bisa gitu. Oke, cut. Ya, masih semangat anak semua? Dan selanjutnya akan kita buat kelompok untuk mendiskusikan terkait sifat-sifat wajib yang dikelompokkan menjadi 4. Ya, tolong anak-anak buat kelompok untuk mengerjakan terkait kelompok itu tentang materi yaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani dan sifat maknawiyah. Silahkan buat kelompok. Ya. Sifat yang 4 itu nanti kelompok 1 membacakan nomor 1, nomor 2, yaitu sifat nafsiyah dan sifat salbiyah. Kelompok 2 nanti yaitu sifat ma'ani, kelompok 3 sifat maknawiyah. Ya kan? Kalau mungkin saya baca nanti di sini aja berdirinya, enggak usah maju ke depan, ya kan? Adalah sifat nafsiyah, yaitu sifat yang hanya berhubungan dengan zat Allah. Sifat nafsiyah ini ada 1, yaitu wujud. Lalu yang kedua ada sifat salbiyah, yaitu sifat yang menghilangkan sifat-sifat yang tidak layak atau tidak sesuai dengan kesempurnaan Allah. Ia menafikan sifat-sifat lawannya yang hanya sesuai sepenuhnya dengan makhluk dan mustahil adanya pada zat Allah, yaitu sifat baru, binasa, bergantung kepada yang lain dan sebagainya. Adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia karena ia adalah tidak sempurna. Sifat salbiyah ini ada 5, yaitu baqa, mukhalafatul lil hawadithi, qiyamu bi nafsihi dan wahdaniyah. Sudah Pak? Ya, terima kasih kelompok 1 sudah mempresentasikan terkait sifat-sifat Allah ya, nafsiyah,
Jikapun terdapat sifat-sifat tersebut pada manusia, maka persamaannya hanya pada lahir atau lafal saja, tidak pada hakikat. Misalnya, Allah mempunyai sifat ilmu dan juga manusia mempunyai sifat ilmu. Tetapi, ilmu Allah adalah mutlak, sedangkan ilmu manusia adalah relatif. Allah mengetahui sesuatu peristiwa di alam ini sebelum terjadinya, sedangkan manusia mengetahui setelah terjadinya. Yang termasuk sifat ma'ani ada 7, yaitu kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, dan kalam. Sudah Pak? Kasih apa dulu? Ya, sekarang kelompok 3. Ma'aniyah yaitu kelaziman dari sifat ma'aniyah. Sifat ma'aniyah tidak bisa berdiri sendiri, sebab dan pada sifat ma'ani tentu telah didefinisikan sebagai sifat yang ada pada suatu yang disifati, yang otomatis menetapkan suatu hukum padanya. Maka sifat ma'nawiyah merupakan hukum tersebut. Sifat ma'nawiyah merupakan kondisi yang selalu menempati sifat ma'ani. Sifat misalnya pada ada dan bersifat apa? Ya, kasih apa dulu kelompok 3? Yaitu sifat maknawiyah. Ya. Terima kasih semuanya, kembali ke tempat duduknya. Ya, kelompoknya. Ya, anak semua masih semangat? Beberapa hal yang sudah tadi Pak Guru sampaikan dibahas tentang sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat jaiz. Oleh karena itu, mudah-mudahan masih teringat dan sangat paham. Ya, selanjutnya adalah soal yang tadi sudah dibagi oleh Pak Guru. Untuk itu tolong dikerjakan sekarang. Ya. Yang sudah selesai tolong dikumpulkan di sebelah sini kumpulnya. Oke, terima kasih. Buku yang tugas untuk soal sudah dikumpulkan. Kesimpulannya, anak-anak semua, ya, yang sudah diterangkan Pak Guru tadi terkait sifat-sifat Allah, ya, itu tadi ada 3 sifat wajib, sifat mustahil, dan jaiz. Dan tadi ada dikelompokkan menjadi 4, ya kan? Masih ingat tahu coba apa baca tadi? Sifat salbiyah, dan ma'ani. Dari yang sudah disampaikan Pak Guru tadi, di mana anak-anak yang belum paham, ya tolong ditanyakan dengan mengacungkan tangannya, ya kan? Kalau sudah paham, ya alhamdulillah. Kalau ada yang belum paham tentang tadi, ya materi tadi, tolong ditanyakan, kan gitu. Saya persilakan untuk bertanya kalau ada yang ditanyakan dari yang belum paham semua atau sulit dipahami. Silakan. Siapa? Ya. Jadi gini Pak, saya sering mendengar kata-kata bahwa Allah itu berada di mana-mana. Apakah pernyataan itu benar Pak? Oke, pertanyaan yang luar biasa apa dulu? Ya. Banyak orang mengatakan bahwa Allah itu kalau ada di mana-mana berarti lebih dari satu, ya kan? Nah, anggapan manusia seperti itu. Tapi apa itu satu? Anggapan manusia itu sifatnya hanya dikaitkan dengan kalau Allah itu
dibenarkan. Tetap Allah itu satu. Tapi Allah kan melihat apa yang diperbuat oleh makhluknya itu melihat. Nah, anggapan melihat itu Allah dekat, ya kan? Allah itu dekat dengan saya, dengan itu. Padahal Allah itu satu. Ya hanya tidak harus dekat tahu, gitu loh. Dekatnya kita dengan Allah dengan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu kalau dekat dengan Allah dengan cara beribadah, mempercayai tadi materi-materi tadi, ya itu diyakini. Soalnya kita dekat dengan Allah, soalnya Allah itu dekat dengan kita, gitu loh. Perasaan kita Allah itu dekat dengan kita. Yang kita ucapkan langsung didengar, langsung dikabulkan. Itu contohnya bahwa anggapan itu keliru, bahwa Allah tidak yang dibayangkan manusia bahwa Allah ada di mana. Yang lain ada nggak yang belum ditanyakan? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah bisa dipahami tadi satu pertanyaan dari kawan kalian, ya. Nah, terus mungkin pada pertemuan ini, ya, itu dulu. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua yang datang di hari yang sama, di jam yang sama pagi, ya. Untuk anak-anak semua kalau bisa rajin untuk kehadirannya bisa hadir semua, karena ini menentukan seorang pelajar itu harus rajin, disiplin, harus bisa menjadi kebanggaan orang tua juga, harus bisa menjadi kebanggaan Pak Guru dan Ibu Guru. Oleh karena itu mungkin itu saja pertemuan pada pagi ini dari Pak Guru. Kurang lebih mohon maaf. Sebelum ditutup, kembali ketua kelas untuk ini karena sudah waktunya pulang, ya. Nah, ketua kelas untuk pimpin doa. Berdoa menurut keyakinan dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, dari Pak Guru ada yang kurang pas, ada yang kurang bisa dipahami. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami di pertemuan yang datang. Materi yang berkelanjutan kita tutup bersama-sama dengan ucapan alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada 3 sifat wajib, sifat mustahil dan jaiz. Dan tadi ada dikelompokkan menjadi 4, ya kan? Masih ingat tahu coba apa baca tadi? Sifat salbiyah, dan ma'ani. Dari yang sudah disampaikan Pak Guru tadi, di mana anak-anak yang belum paham, ya tolong ditanyakan dengan mengacungkan tangannya, ya kan? Kalau sudah paham, ya alhamdulillah. Kalau ada yang belum paham tentang tadi, ya materi tadi, tolong ditanyakan, kan gitu. Saya persiapkan untuk bertanya kepada yang ditanyakan dari yang belum paham semua atau sulit dipahami. Silakan. Siapa? Ya. Jadi Pak, saya sering mendengar kata-kata bahwa Allah itu berada di mana-mana. Apakah pernyataan itu benar, Pak? Oke, pertanyaan yang luar biasa apa sih? Ya. Banyak orang mengatakan bahwa Allah itu
perasaan kita kalau dekat dengan kita. Yang kita ucapkan langsung terdengar, langsung dikabulkan. Itu sebenarnya bahwa anggapan itu keliru, bahwa Allah tidak yang dibayangkan manusia bahwa Allah ada di mana. Yang lain ada nggak yang belum ditanyakan? Sudah jelas? Oke. Kalau sudah bisa dipahami tadi satu pertanyaan dari kawan kalian, ya. Nah, terus mungkin pada pertemuan ini, ya, itu dulu. Kita lanjutkan pertemuan yang kedua yang akan datang di hari yang sama, di jam yang sama pagi, ya. Untuk anak-anak semua, kalau bisa rajin untuk kehadirannya, bisa hadir semua, karena ini menentukan seorang pelajar itu harus rajin, disiplin, harus bisa menjadi kebanggaan orang tua juga, harus bisa menjadi kebanggaan Pak Guru dan Ibu Guru. Oleh karena itu, mungkin itu saja pertemuan pada pagi ini dari Pak Guru. Kurang lebih mohon maaf. Sebelum ditutup, kembali ketua kelas untuk ini karena sudah waktunya pulang, ya. Nah, ketua kelas untuk pimpin doa. Berdoa menurut keyakinan dalam hati masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, dari Pak Guru ada yang kurang pas, ada yang kurang bisa dipahami. Mudah-mudahan nanti bisa dipahami di pertemuan yang akan datang. Materi yang berkelanjutan kita tutup bersama-sama dengan ucapan alhamdulillah.